bantu buat sini. Oh enggak ya? Bantu. Iya. Kaki gue yang indah jadi kelihatan. Semalam kan kayak tadi itu kan ngobrolin Ahok yang soal Pertalite. ya katanya kan ada yang bilang premium dicampur apa jadinya Pertalite, ternyata premium doang. Ada yang bilang Pertalite itu ternyata bahannya itu dijadiin Pertamax. Iya, Ada yang ngomong ternyata Pertamax selama ini adalah Pertalite yang nggak ngantri. nah itu gitu. Nah jadi lu kan pernah di ini kan di PMA yang bikin minyak tuh, Iya. pelumas. Nah pelumas segala macam bedanya kan di aditif doang ya. Iya, biasanya dia bedanya di aditifnya. Nah terus bahan dasarnya kan disebut base oil kan. Base oil. Nah kalau BBM gitu juga kali. Mungkin sama jadi base apa ya namanya? Kalau bahan bakar berarti base gasolin mungkin. Base gasolin Iya. atau base fuel kali ya. Ya, base fuel. Tinggal bedanya aditifnya. Ya. Aditif A jadinya mungkin premium, aditif B jadi Pertalite gitu. Ya. Terus beda lagi sama yang kayak Shell, SPBU swasta, Shell. Mungkin adiktif mereka kan adiktif bawaan dari negara asal mungkin. Vivo gitu ya. Ya, Vivo. Jadi base-nya itu sama. Base-nya semuanya sama kalau dibandingkan dengan base oil ya, pembuatan pelumas. Nah jadi isu-isu Pertamax itu ternyata Pertalite yang ngantri itu benar apa enggaknya kita nggak tahu juga ya. Nggak tahu, kita bisa tahu soalnya masa kita nguji pakai lab sendiri. Ada nggak caranya? Mungkin kalau dibawa ke lab ada kali bang caranya. Jadi kita beli Pertamax nih. Iya, tapi kita effort sendiri buat hasil uji labnya kan mahal. Berapa emang? Gue kurang tahu, pokoknya kalau udah menyangkut uji kelayakan lab itu mahal biasanya. Gila aja tuh orang kalau sampai begitu. Iya. Kita beli bensin aja 2 liter, 3 liter. Iya. Kita kasih cuma segitu ya. Tapi itu bisa misalnya perorangan bawa bensin misalnya. Bisa, kalau iseng ya bisa. Minimal berapa liter kita kasih ke si itu? Biasanya permintaannya per liter kayaknya. 1 liter. Iya. Permintaannya per liter. Yang biaya ujinya itu yang mahal. Kalau buat bahannya mah nggak mahal. Biaya ujinya ya. Biaya ujinya, biaya uji labnya. Kalau air pump gitu kan sama juga kan? Iya, Mahal nggak tuh kalau air pump? sama. Kalau udah masuk biaya uji lab ya harganya tetap sama mau cairan apapun. Oh gitu ya. Tinggal masalahnya lu mau bayar apa enggak gitu. Soalnya kan sebelum fenomena ini juga udah banyak tuh fenomena kayak oli palsu, oli Yamalup lah, tapi bukan asli dari si Yamahanya. Jadi emangnya oplosan. Oh. Itu sempat ada beberapa konten kreator yang uji lab. Ya, di lab itu memang ada perbedaannya hasilnya. Jadi kalau yang palsu tingkat pas panasnya menurut berapa, cairannya kan jadi cair. Terus kalau yang asli standar segitu. Tiap merek juga beda-beda. Nah dia taunya palsu, misalnya yang asli dites dulu, hasilnya segini gitu ya. Nah yang palsu dites nih, hasilnya beda. Ya, kalau secara kasat mata memang nggak kelihatan, tapi pas
kita tahu packagingnya udah pasti kelihatan. Oh, kelihatan di packagingnya. Iya. Kalau yang asli sekarang malah pada pakai barcode kan. Jadi stiker depannya itu bisa dikelupas, ada barcode, ntar masuk ke website. Kalau yang asli nanti di websitenya ada tulisan verified kalau nggak salah ada. Kalau yang palsu nggak ada barcode-nya, malah dikletek nggak ada sama sekali. Ada yang ada barcode-nya mungkin biasanya itu udah kepake. Registernya, nomor registernya udah kepake. Oh gitu ya. Jangan-jangan pas di-scan barcode-nya keluarnya harga gitu. Bisa jadi kalau nggak muncul ke website mana. Oh gitu. Dari situ ketahuannya. Stikernya itu nggak bisa dipalsuin. Stikernya biasanya kan si ininya yang ngeluarin, si yang punya produknya yang ngeluarin. Yang punya brand ya? Iya, yang punya brandnya. Nah, ini gue juga bingung juga nih. Kalau Pertalite kan katanya kan oktannya berapa tuh? 90. Kalau Pertamax 92. Berarti kalau nilai oktannya di lab sesuai 92, benar dong Pertamaxnya. Benar. Jadi beda aditifnya cuma buat naikin Oktan. oktan ya? RON itu ya? RON. Susah juga kalau kita mau buktiin ya. Ya susah. Jadinya ya beginilah, banyak kecurigaan terhadap pemerintah. Nah kalau si SPBU-nya yang nakal bisa nggak? Bisa jadi. Kadang-kadang kan ada beberapa berita yang tangki di SPBU-nya dicampur. Harusnya kan dipisah tuh. Yang tangki apa, terus cerobongnya warna apa, kan cerobong yang buat uapnya ke atas tuh. Kan bisa ada tuh di SPBU. Nah, cerobongnya warna apa, terus isinya apa. Kalau misalnya warna merah gitu ya, isinya Pertalite. Ya, kayak gitulah. Kalau dari mobilnya sendiri beda nggak tuh? Kalau mobilnya gue nggak tahu deh bang, gue nggak pernah jadi supir SPBU soalnya. Iya, kita nggak tahu juga ya. Kalau ngeliat mobil tangki yang Pertamina iya, gitu. soalnya nggak tahu isinya apa, nggak bisa Dexlight kan, bisa Iya. solar. Iya ya. Nggak tahu juga kita nih. Nah sebenarnya yang dimasalahkan itu isunya apa sebenarnya? Isunya ya rakyat merasa dirugikan, beli pertama ternyata dapatnya Pertalite. Kalau di mesin berasa dong? Harusnya berasa ya. Kalau yang peka mungkin berasa kali. Tapi kadang-kadang kan ada sugesti juga bang. Oh pertama nih udah pasti enak. Udah pasti lebih bagus dari Pertalite. Sugesti juga kadang-kadang kan. Iya juga sih. Soalnya kan kebanyakan orang-orang main feeling kan, ya kan? Iya nggak? Main feeling gue enak nih, berarti Pertamax nih. Ya kan? Tapi yang terasa beda sih biasanya kalau dari Pertamina ke Shell sih beda biasanya, atau Pertamina ke pom-pom swasta lah biasanya beda. Lu pernah nggak ngisi Pertamax nih ya? Terus besok-besok lu ngisi Shell? Pernah. Berasa bedanya? Berasa. Meskipun Shell yang paling rendah, iya. paling murah, masih berasa. Masih berasa. Nah, Shell yang paling rendah itu oktannya berapa? Oktannya 92. Sama dong ya? Iya. Lah, sama Pertamax 92. itu aja berasa ya? Berasa. Ditarikan berarti berasanya? Berasanya kalau gue pribadi sih berasanya ya di suara mesin sih biasanya sama tarikan. Suara mesin lebih halus. Iya. Tarikan lebih enteng. Kayaknya kalau bahan bakar bagus kan sisa pembakarannya kan sedikit. Iya. Berasa nih ya. Berasa. Bukan feeling nih ya. Nggak pakai feeling. Tapi di situ ada berperan feeling juga sih. Oh gitu ya. Kalau baru gajian juga. Oh lebih itu berasa lagi. Lebih berasa kalau baru gajian.
Lu baru gajian ya? Gua nggak punya gaji kok. Kenapa lu nggak punya gaji? Nggak ada kerja. Oh, lu masih nganggur nih? Nganggur. Status pengangguran lah. Sekarang mau berubah jadi pengusaha sih. Di mana? Di Cisadane lah. Cisadane di mana? Di pinggiran kali Cisadane lah. Kan panjang ya, dari Iya. Bogor sampai ujung juga Iya Cisadane. bener juga sih. Ih, daerah belakang kota Tangerang lah. belakang kota Tangerang. Belakang kota Tangerang. Kalau dan Mogot kan dari Tangerang tuh naik dekat situ lah ada. Kalau ada gereja Samar atau Mall Ramayana Robinson ya di belakang itu. Di Santa Maria. Ya, Benmark. ya Benteng Makassar. Oh, di pinggir kali itu. Ya di pinggir kali. Nama itunya apa? Tokonya. Tahu Easy. Easy. Ya. Harga berapa? Harga kalau yang ori 2.500. Kalau yang pedas 3.000. Kalau yang isi ayam suwir 3.500. 4.000. 4.000 ayam Ya. suwir. Ayam suwir. Pedas juga. Itu pedas. Kita nggak bikin original. Oh, ayam suwir yang nggak pedas nggak ada. Nggak ada. Itu tahu isi ya. Pedasnya sih mesti sopan lah. Oh, normal ya. Normal. Nggak sampai jeletot kepanasan Nggak, gitu. Dia kalau masuk ke mulut masih assalamualaikum sih. Oh gitu ya. Permisi. Oh, permisi dulu. Halal tuh halal. Halal deh. Kenapa halal? Modalnya bukan hasil curian. Tepung lu nggak nyolong gitu enggak? Enggak. Hina banget gue nyolong tepung. Terus itu kaki lima apa gimana? Resmi. Resmi. Oh, kios resmi. Kios resmi dari Pemkot. Oh iya. Jadi sesuai dengan peraturan lah ya. Sesuai dengan peraturan. Gitulah. Terus jualannya offline, online? Sementara ini masih offline. Nanti mungkin ke arah online lah. Jadi sekarang target pasarnya buat apa nih? Sekarang bulan puasa nih. Ya buat orang berbuka. Buat yang berbuka. Ya. Pertama buat orang yang berbuka. Takjil. Takjil gitu ya. Kita juga baru buka nih Om ya. Buka apa nih? Buka apa? Buka online, buka pintu atau buka kotak bako gitu. Kalau lu lihat di daerah situ penjualannya gimana? Daerah situ. Iya. Kan gue pernah jadi tukang cuci piring di situ ya. Menurut gue sih rame. Cuma karena orang ujung sampai ujung jualannya mirip-mirip, orang-orang yang berduit nih, berduit, terus ada waktu, punya waktu ya, nggak mampir. Kenapa? Ya soalnya nggak ada yang menarik di situ. Karena seragam semua. Ya karena semuanya itu lagi. Terus bentuknya juga ya ada kayak kesan pasar lah gitu ya, kayak kesan pasar. Kalau di jalan yang pasar lama itu, yang katanya pusat kuliner, Oh iya. itu kan mendingan ya, mendingan. Meskipun itu sebenarnya ilegal, ya kan, di pinggir jalan loh itu kan. Tapi kan itu acara juga ada dari kedinasan Pemko juga. Iya, tapi sebenarnya kan nggak ada izin yang mereka keluarkan untuk jual di pinggir jalan, Iya. ya kan? Kasihan yang punya toko sih Nah, yang sebenarnya. punya toko kan kehidupan, ya. Yang punya toko satu dia nyewa, dia bayar pajak, terus dia ngurus surat izin usaha, Iya. ya kan? Kasihan yang punya tokonya. Ya kan? Yang kaki lima tahu-tahu di situ, Di depan di dia. depan dia. Nah, ya kan? Sebenarnya kan ilegal itu. Nah, tapi meskipun begitu rame.
karena memang kesan kumuhnya nggak separah yang di Myanmar begitu. Bukannya kumuh jelek, bukan ya? Yeah. Kalau gua kesana tuh kayaknya serasa di pasar. Jadi kekurangannya. Tapi bisa berubah sih, yang penting kan jualan lu kan beda nih ya. Iya. Ya kan? Beda dari tempat yang lain sih. Terus tampilan juga beda. Tampilan gue berusaha ngebedain. Sempat kejadian kemarin, saking bedanya gue diprotes. Sama siapa? Sama pihak penyedia kios. Oh, pengelola. Dari ya. Oh. Terus? Ya gue copot lah biar sesuai aturan dia. Oh. Sesuai aturan main lah kita. Oh iya, benar. Benar. Jadi kalau bulan puasa gini buka jam berapa? Gue sih nyiapin target sih buka jam 3 ya. Cuma nyiapin di tempat lah dari jam 2 lah. Buka jam 3 untuk yang buka. Ya, untuk yang buka. Kenapa jam 3? Kenapa nggak jam 4 atau jam 5? Biasanya jam 3 orang udah mulai keliaran tuh nyari takjil. Oh gitu ya. Dan yang beli juga kan bukan orang yang puasa doang yang nyari takjil. Oh. Yang non muslim pun kadang-kadang ikut nyari jajanan. Oh gitu. Lata. Iya. Memang lagi momennya buat jajan. Oh gitu. Oh, buat yang nggak puasa, ini bulannya jajan gitu. Iya. Oh, gitu. Bagus juga. Itu sih yang diincar sih. Terus kenapa tahu isi ya? Gue lihat beberapa model usaha tahu isi. Memang tahu kan untuk semua kalangan ya. Terus masuk lagi ke kategori gorengan. Siapa sih yang nggak doyan gorengan? Mau murah meriah. Terus gue mikirnya gampang habis lah gorengan. Jadi sehari laku 100 piece juga, kan lumayan loh. Sehari 100 piece. Kalau misalnya 2.500an, berarti 250.000 kan? Iya. 250.000 per hari nih ya. Per hari. Lo jualan berapa hari seminggu? Setiap hari. Selama bulan puasa ini ya gue kerja setiap hari. Berarti full 30 hari nih ya? Ya, kecuali puasanya ada liburnya. Ya nggak ada libur. Ya kecuali meliburkan diri kayak tetangga tuh ada tuh. Hari pertama puasa ya. Besoknya sarapan. Itu berarti dia puasa dari awal dan akhir, bukan awal sampai akhir. Oh iya. Yang penting awal dan akhirnya memang. Nah biasanya dia tuh bulan puasa nambah gemuk. Itu dia ya kan? Karena momennya jajan bang. Oh iya. Satu momennya jajan, terus kan jadinya kan buka iya, makan malam ya juga. Iya. Jadi double. Sahur iya, sarapan juga gitu. Jadi 4 kali dia makan. Kadang-kadang siang kalau pakai motor tuh stang berat kadang-kadang. Yeah. Mau beloknya ke warteg terus. Kadang otomatis tuh stang motor tuh. Kalau di bulan puasa gitu kadang-kadang berat. Oh. Kayak ada magnetnya gitu. Oh. Kadang-kadang tanpa motor juga kaki berat. Iya, kaki kadang-kadang kenapa melangkah sini? Iya. Kenapa belok ya? Iya, tahu mulut udah pesen es teh manis gitu. Iya. Berduit dikit ke itu ya. Minimarket yang iya. yang ada kopi. Yang ada kopinya. Tempat duduknya juga. Oh iya, di atas. Sejuk tuh. Nggak ada yang lihat. Menurut lo gimana kan kalau yang tahu isi itu? Seingat gua sih kalau buat takjil kita biasanya kan yang manis-manis tuh. Kayak minuman manis, cemilan manis. Ya.
kayaknya orang sekarang udah mulai sadar akan gula deh, bahaya gula. Oh gitu ya. Jadi mungkin tetap ada yang manis, cuma nggak berlebihan juga. Kalau dulu mungkin orang belum sadar bahaya gula, jadi ya hajar terus. Kalau sekarang mungkin orang udah sadar dengan banyaknya konten-konten tentang bahaya gula ya, agak narik diri untuk konsumsi gula berlebihan. Memang bahayanya apa? Ya, diabetes, stroke, kalau udah kebanyakan gula, kegemukan, obesitas. Nah, jangan ngeliat gue bang. Belum gua. Lu belum diabetes. Kegemukannya udah. Jadi lu termasuk ini dong ya? Termasuk pehobi gula. Sebenarnya gue nggak doyan manis, cuma kan karbohidrat itu kalau di tubuh diolahnya jadi glukosa juga. Jadi gula juga. Iya. Jadi kan lu nggak doyan manis. Cuman lu doyannya kue tiaw ya. Kue tiaw, mie. Kalau lagi jalan gitu kan ketemu bos-bos gitu, diajakinnya makan ya Chinese food. Chinese food, apalagi yang gue doyan, gue nggak doyan seafood kan. Yang paling gampang kue tiaw, mie. Selalu ini ya, selalu ketemu iya, ya. Iya, babi goreng pun kalau orang sini kan, misalnya ada stik babi, makannya kan pakai nasi. Oh iya, iya lu aneh lu. Steak pakai nasi lu di sini. Udah gitu satu porsi nih misalnya ya, steaknya itu paling 1/4 doang kan? Iya. Sisanya nasinya. Atau kentang ya kan? Iya. Malah ada di sini nih, di dekat Tang City, di Tang City-nya tuh paketnya itu steak, nasi, sama kentang goreng. Jadi karbohidratnya 2, ya kan? Sayurnya dikit. Ya. Sayur buat syarat doang itu biar bisa berak besoknya. Buat syarat doang sebenarnya. Kalau di Londonya kan beda, steaknya itu 3/4 piring tuh, ya kan? Nah, baru cem-cemannya tuh ya kentang, terus saladnya banyak. Iya. Di sini beda. Malah di sini banyak tuh yang makan Indomie pakai nasi. Identik Indonesia mah, budaya Indonesia itu kalau belum kena nasi belum makan namanya. Ya kan padahal nggak karbohidrat juga kan. Iya. Sebenarnya kan gitu ya. Nasi goreng pakai nasi pernah loh. Gua nggak pernah kalau gua. Cuman gua tahu ada yang pernah tuh. Kenal gua orangnya tuh. Nasi goreng ada 2 bungkus nih kan. Yang satu nasi goreng gua liatin, yang satu gua rokok putih. Buset. Nasi goreng lauknya nasi putih lauknya nasi goreng. Keren itu. Mesti dibikinin menu juga tuh paket tuh. Paket kuli. Portugal itu. Apa tuh? Porsi tukang jaga. Terakhir lu akunting di ini ya, di sebuah perusahaan PMA ya? Iya betul. Berapa lama? 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Kira-kira 2 tahun. Jabatannya apa kalau awal masuk sih gue staff accounting inventory. Tapi 3 bulan gue jadi ngerangkep perpajakan. Akunting perpajakan. Iya. Terus? Ya sampai terakhir gue resign nih gue perpajakan. Kalau finance, accounting finance? Accounting finance tuh gue dapetnya dulu waktu masih kerja di konsultan pajak. Oh. Kalau di situ gue nggak ngurusin finance. Oh gitu ya. Gue cuma tahu alurnya aja lah. Kasarnya doang kalau finance. Accounting finance. Nah. Beda banget sama yang itu ya, yang accounting apa tadi, tax sama accounting pembukuan beda. Kalau finance biasanya kan lebih banyak berhubungan
sama vendor, sama customer, karena masalah tagihan atau semacamnya lah, biar penjualan. Nah kalau yang accounting talknya itu ngapain? Ya cuma pembukuan doang sih, Pembukuan laporan ke bagian direksi. Oh internal perusahaan Iya. aja. Kalau accounting tax khusus untuk apapun yang berhubungan dengan perpajakan. Nah kalau misalnya lu tax accounting, misalnya perusahaan lu lagi diaudit nih oleh dinas pajak. Ya, pemeriksaan pajak. Ya, gue berusaha untuk nge-handle, emang itu tanggung jawab gue. Biasanya mereka minta apa aja tuh? Banyak, data lengkap penjualan, pembelian, terus dia pokoknya minta laporan keuangan lengkap lah, harus kas, terus laba rugi, P&L, ya, neraca, terus penjualan per item, lengkap pokoknya dia mintanya. Sampai diaudit biasanya karena ada masalah apa? Kalau gua waktu itu karena minta restitusi, kelebihan pembayaran pajak minta dikembalikan. Oh gitu. Karena minta malah diaudit. Pasti diaudit biasanya kalau yang minta restitusi. Oh pasti diaudit Iya. ya. Oh. Jadi kalau nggak minta restitusi, Rugi dong. Kalau misalnya ada 10M restitusinya, kan lumayan. Oh. Nah bisa jadi kelebihan bayar itu gimana? Biasanya penjualan ekspor atau pembelian impor, kayak gitulah, berhubungan dengan luar negeri. Oh biasanya kalau ekspor impor ya? Iya. Kalau yang nggak ada ekspor impor domestik itu jarang. Jarang. Berapa lama tuh di audit? Di audit itu biasanya kalau sampai selesai sekitar 1 semester perjalanannya. Semester berarti 6 bulan? Ya, 6 bulanan. Kadang-kadang juga kalau yang belum lengkap sampai tahun depannya juga belum selesai. Sampai tahun depan? Iya. Buset. Kadang-kadang ada yang belum selesai. Apa yang bikin lama? Ya, data yang diminta kadang-kadang ada yang kurang, nggak dikasih lagi. Ada yang diminta lagi, nggak ditanggapi. Oh, data misalnya si auditor pajak nih minta data, terus si yang diaudit itu nggak ngasih. Terus ada juga datanya udah lengkap, tapi nggak ada tanggapan dari si auditor. Iya. Oh. Kita kan harus tektokan terus sama si pemeriksa pajaknya. Bisa setahun lebih ya? Bisa setahun. Kalau merekanya buru-buru atau memangnya ada target dari mereka, biasanya mereka mengambil keputusan sepihak berdasarkan jabatan. Jadi ya kita bisa ditolak restitusinya atau malah dikenain pajak, denda pajak karena nggak sesuai dengan data dari DJP-nya. Keputusan sepihak. Ya, kalau kita nggak nanggapi biasanya ya, mereka mungkin ada target ya, jadi mereka ngitung sendiri. Oh, ada batas waktu gitu. Iya. Gitu. Semuanya pasti ada batas waktunya, tapi kan biasanya misalnya si perusahaan yang diperiksa ini minta perpanjangan. Nah, perpanjangan itu memang dibolehkan, memang ada undang-undangnya. Kalau kita nulis surat ke DJP minta perpanjangan, memangnya ada aturannya. Auditor pajak itu biasanya berapa orang? 3, setahu gue 3 sih bang. Yang 2 itu yang lapangan, yang 1 itu kepalanya. Auditnya tuh di kantor dulu gitu? Enggak, by email aja sekarang. Oh, mereka bukannya datang ke by email. Malah kita kadang-kadang yang nyamperin ke KPP, kantor pelayanan pajaknya. Oh gitu.
Soalnya kan yang dibutuhin memang datanya doang. Nah dari situ software yang kita pakai atau pembukuan biasa yang pakai Excel itu diperiksa semua sama dia, diminta biasanya. Berarti lu email tuh ya? Ya itu di email. Sampai ketemu muka itu jarang banget lah ya. Mereka juga kan sibuk nggak meriksa satu perusahaan doang. Oh iya juga. Kecuali kita janjian hari ini mau ketemu, mungkin minggu depan dia bisa ngeluangin waktu 1 hari buat ketemu beberapa jam. Oh. Sampai ketemu itu berarti memang hal yang betul-betul penting lah ya. Penting, harus bisa dijelasin cuma lewat penjelasan lisan gitu. Itu baru ketemu. Ya. Ribet ya kalau minta restitusi ya. Iya, itu sih salah satu kekurangan. Tapi mau nggak mau ya perusahaan minta ya. Perusahaan pasti kalau punya orang pajak maunya minta lah. Buat apa dia nge-hire orang pajak? Juga ya. Dan itu emang kerjaan si orang pajak perusahaan kan. Makanya beberapa perusahaan banyak yang pakai konsultan. Jadi si konsultan ini yang berhubungan dengan pemeriksaan. Oh, jadi kinerja kantornya nggak terganggu. Ya. Konsultan pajak. Konsultan pajak. Kayak tempat lu yang sebelum ini ya, sebelum PMA ini ya. Iya. Nah berarti di yang PMA ini lebih enteng dong kerjaannya. Kerjaannya jauh lebih enteng, orang cuma ngurusin satu perusahaan. Mungkin ada embel-embel beberapa anak perusahaan, cuma itu kan jarang ada operasionalnya. Oh. Anak perusahaannya paling 2 atau 3, yang jalan paling 1. Jadi cuma buat laporan cuma ya kasarnya 2 lah, 2 perusahaan. Yang utama ini yang biasanya ribet kan. Kalau yang anak perusahaan mah gampang. Lalu sebelum di konsultan pajak, gue ngerangkep di perusahaan lain. Jadi kepala supir. perusahaan apa? Perusahaan pengiriman ekspedisi gitulah, tapi bukan kayak JNE, cuma ada terikat kontrak sama sebuah perusahaan, jadi ngatur pengirimannya. Barang-barang apa? Barang-barang kayak waktu itu gue sih ditempatin di pabrik plastik. Nah itu barang-barang plastik lah, pengiriman kayak kontainer plastik ini, lemari plastik, atau lunchbox itu. Oh, berupa produk? Ya, berupa produk. Gue cuma ngatur pengirimannya doang sih. Ngatur pengiriman, terus pembukuannya juga lo? Pembukuannya juga gue. Jabatannya apa kalau begitu? Apa? Korlap, koordinator apa nggak mungkin ya? Korlap. Ngurusin supir ya? Iya. Nah, ngurusin supirnya ngapain aja? Kalau misalnya pengiriman kan pasti supir minta uang solar lah. Kan di jalan solar, entah ada retribusi di daerah tertentu, kayak tol gitu kan, retribusi di Tanjung Priok buat pengiriman ke Peti Kemas. Retribusi itu diapain sih, maksudnya dimintain duit? Dimintain memang ada kayak retribusi buat pengiriman barang lah di tempat legal. Jadi ada pos mereka disuruh berhenti gitu. Iya, nggak mahal kok kalau memang yang legal mah. Yang mahal tuh kalau preman sekitar. Pungli. Iya. Nah, supir-supir itu kan banyak yang nakal tuh, yang kalau yang gue tahu di masyarakat lah, di jalanan lah gitu lah ya. Yeah. Ada yang nggak pakai SIM lah, ada yang ketilang lah, segala macam, mobilnya ditahan. Kalau gue sih dari bos gue waktu itu
pasti udah punya SIM. Dan gue juga kalau ada yang mau masuk jadi supir, bagian supir gue ya dia harus punya fotokopi atau enggak SIM aslinya gue minta fotokopinya dan KTP-nya. Pernah kejadian gitu si supir A gitu ya, mobilnya ditahan? Pernah kejadian. Cuma ya itu bisa gue urus lah. Ditahannya di mana tuh biasanya? Biasanya kalau mobil barang kan ditahannya di apa sih namanya? Di LAJ ya? Di LAJ? Iya, LAJ maksud. Karena biasanya kir sih, takut parkir sama dimensi box. Oh, melebihi batas. Melebihi batas standar. Atau dia ngambil jalur mobil pribadi. Oh, gitu. Itu langsung ditahan. Biasanya ditilang di tempat atau dibawa mobilnya pokoknya di kayak pos dia aja gitulah. Oh, ditahan di situ. Iya. Ditahan berarti bayar denda gitu ya? Bayar denda. Kalau tilang di tempat, bedanya apa dengan ditahan dan bayar denda? Kalau ditilang di tempat biasanya kesalahannya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu berat lah. Entah itu biasanya dimensi box atau panjang boxnya itu melebihi standar. Kadang-kadang juga yang kalau ditilang polisi mah paling nggak pakai sabuk. Oh. Suka bandel kan, supir nggak pakai sabuk ngamak. Misalnya lemari gitu ya, itu memang ada batasan ukuran yang boleh dibawa berapa meter? Enggak, maksud gue panjang sasisnya itu kan banyak karoseri yang nakal tuh. Oh, baknya lebih panjang dari sasisnya. Iya. Oh gitu maksudnya. Jadi muatan bisa lebih banyak gitu. Iya. Oh, berarti itu nggak sesuai dengan kirnya ya. Itu langsung ditahan terus denda. Habis denda keluar lagi, tapi pasti diminta untuk diubah dulu bentuk boxnya. Terus banyak yang ngikutin bentuk boxnya? Banyak. Tapi ada juga yang enggak, yang tetap nakal lah. Yang penting ya adalah beberapa oknum yang bisa di-mail. Oh gitu. Pakai pungli juga sih. Oh. Ganti karoseri kan mahal. Menurut gue sih mahal. Tapi kan kalau untuk usaha ya nggak ada kata mahal sih sebenarnya. Mendingan diganti juga ya? Iya. Sesuai aturan aja sih. Kalau hitung-hitungan sebenarnya lebih merugikan dia ganti box apa dia rutin bayar denda? Kalau dari sisi gue mendingan ganti box, jadi gue juga gak capek. Lulusin gituan ini ya? Ya misalnya ketilang di Jakarta Timur, ya gue kan mesti ke sono ngurusinnya. Oh, itu lo di mana, kantor lo di mana? Jakarta Barat. Di Jakbar. Iya. Dia ke Jaktim. Iya. Kalau kejadiannya malam pernah nggak? Malam gue suruh orang storing yang nyamperin, kalau nggak bos gue langsung sih. Oh gitu. Yang gue jaga-jaga kan kalau ketilangnya di Bandung, kan gila kalau ketilang di Bandung. Lu jaga Bandung? Iya. Kalau misalnya truknya itu semua sesuai dengan peraturan, suka dicari-cari kesalahan ya? Ada beberapa oknum yang nyari kesalahan, tapi kebanyakan kalau memang udah sesuai biasanya dilepas sih, sesuai jalan lagi, jalan pelan. Gitu. Berusaha aja dia. Iya, berusaha aja lah. Karena waktu itu mulai ada peraturan harus ada APAR sama kotak obat tuh. Apa? Alat pemadam api ringan. Oh, yang itu yang tabung itu. Di kabinnya iya. Ini segede gini lah. Pernah ada peraturan begitu? Pernah.
sama harus ada kotak obat. Kotak obat ya. Masih tuh problem. Masih. Kalau di kotak obatnya nggak ada obatnya nggak apa-apa. Nggak tahu dah gue belum pernah sedetail itu. Kan peraturannya kotak obat. Iya. Kalau kotak amal mungkin jadi masjid tuh bang. Iya. Kalau mau ibadah lain ada nggak sih yang pakai kotak amal? Nggak tahu dah gue ya. Kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau susu tante sih ada kayaknya. Susu tante. Ya, sumbangan sukarela tanpa terpaksa. Oh, itu susu tante. Sumbangan Sukarela tanpa terpaksa. terpaksa. Susu tante. Sukarela kan memang tanpa terpaksa ya. Iya. Itu ditekankan lagi. Oh. Biar benar-benar ikhlas. Oh. Ditekankan lagi supaya benar-benar ngasih kali ya. Ikhlas mah enggak gitu ya. Oh sial nih gue ditekan banget. Belum lagi kotaknya kan di tempat yang gampang dilihat ya. Biasanya di depan gerbang tuh langsung kelihatan tuh. Jadi kalau nggak nyumbang tuh gimana gitu. Kalau pintu masuk itu kayaknya ada faktor psikisnya juga itu. Jadi pas masuk, gue harus nyumbang nih. Oh iya. Ya, lu masuk wahana bermain aja kan pasti bayar. Kolam renang kan bayar. Masa lu buat rumah ibadah nggak ada sumbang ngasihnya sih. Yang di dekat tempat lu jualan tuh di Bema, gue inget tuh. Itu kan ada masjid itu ya. Nah daerah situ nggak ada toiletnya kan tuh ya. Jadi kadang-kadang gue ke situ numpang bang ya. Lama-lama ada kotak amal tuh. Cut, mau Di depan di dekat toiletnya, dekat pintu masuk. wajar sih. Tadinya masih di balik pagar tuh, lama-lama udah set di depan pagar tuh. Jadi semakin ini ada penekanan psikis di situ. Kalau bersih sih memangnya kita ngasih juga kan enak ya, kita pakai toilet kan bersih gitu ya. Iya. Berarti emangnya pungutan yang sukarela itu memangnya untuk kebersihan si toiletnya. Jadi tiap hari dibersihin. Ada operatornya lah ya buat bersihin toilet kan. Oh iya. Memang sih bersih sih. Cuma kan sebenarnya lebih bagus lagi ada WC umum lah di situ. Ya. Mungkin nanti kali. Setelah Pemko Tangerang melihat video kita ya. Oh mungkin juga. Soalnya kalau yang nggak bayar pasti dalamnya hancur banget. Bau pesing, tiba-tiba kita masuk toilet ada jackpot, kena jackpot kan, waduh. Muntahan orang. Entah belum disiram. Wah yang belum disiram tuh. Itu tuh. Itu disebut gold bullion ya. Kan ada bank baru tuh. Gold bullion. Bank emas. Cuma ini rada beda emasnya. Terus soal bank emas tuh. Kan administrasi RI yang baru kan ngeresmiin bank emas tuh. Fungsinya apa tuh? Gue juga kurang tahu tuh fungsinya apa. Mungkin biar emasnya itu tetap di sini kali ya. Jadi nggak keluar dulu buat sertifikasi. Dulu gitu ya? Iya. Jadi kita produksi emas di sini. Iya. Terus dibawa keluar. Buat sertifikasi. Terus balik sini lagi. Iya. Mahal di ongkos. Lembaga yang sertifikasinya di luar sana gitu ya. Iya. Jadi kita buat ngecap doang gitu ya. Iya, bawa emas dari sini, soalnya ngecap bayar lagi. Bawa lagi ke sini. Biaya tinggi dong. Biaya tinggi banget. PP tuh emas. Tuh kalau jadi emasnya juga bingung. Udah nih bang, gini doang gue dicap doang sini. Gue keluar negeri gini doang gue dicap doang. Iya, liburan kagak ya. Keluar dari kontainer sebentar gitu ya.
Dan gue dicap doang gini. Nah kalau sekarang ngecapnya di sini. Ya, di sini. Jadi lembaganya di sini. Lembaganya di sini. Di hire lah di sini. Terus yang orang mau beli emas ya bisa lewat lembaga itu. Atau lembaga yang dianjurkan oleh pemerintah. Oh, ini pemerintah punya nih. Ya. Resmi lah. Keuntungannya apa dong buat nasabah? Keuntungannya hampir sama aja sih kalau dari sisi nasabah mah. Yang nasabah dapat itu emasnya apa bukti bahwa dia punya emas? Cuma bukti ya, bukti kepemilikan doang. Oh gitu doang. Jadi dia nggak perlu nyimpen emasnya di berangkas atau di safety deposit box. Iya, itu salah satu kelebihannya mungkin. Emasnya tetap di bank itu. Jadi misalnya dia jual emasnya itu ke orang lain, berarti yang ditransfer itu bukti kepemilikannya aja. Emasnya di situ-situ juga. Iya. Oh, iya juga ya, lebih aman ya. Bisa dirampok apa ya? Kalau emas ibu-ibu yang dirampok. Kalau emas gitu susah ngerampoknya. Kayak tuyul aja nggak pernah ngegesek di bank kan. Ya kenapa ya? Tahu dah itu. Orang nuyul kenapa nggak ke bank gitu? Gawi ngepet gitu kan, ngepet di bank. Ya kalau perlu bank sentral di ngepetin gitu ya. Kok nanggung gitu? Malah rumah-rumah tetangganya doang. Ya, rumah tetangga. Kenapa nggak bank sentral lah sekalian tuh? Yang tarafnya sama aja. Kekayaan segitu doang. Segitu doang. Udah ngepet. Dapatnya cuma sekian ratus ribu. Kenapa nggak triliunan gitu? Iya, mantap kan tuh. Nah iya. Bingung gue. Sampai nuyul, kok cuma sekian ratus ribu. Ya, payah banget tuh. Tuyulnya nggak sekolah itu. Soalnya kalau tuyul yang sekolah, dia dapatnya bisa 271 T. Oh itu tuyul yang sekolah. Iya, tuh sekolah tinggi-tinggi tuh malah sekolah sampai ke luar negeri. Oh iya. Kerja lagi tuyulnya. Oh? Di instansi pemerintahan. Oh. Oh ini tuyul yang rada beda nih. Oh iya, yang mantep impor. Kalau versi babi ngepetnya ada juga. Kayaknya tuyul bisa berubah jadi babi ngepet. Tergantung kondisi juga sih kayaknya. Terus kenapa babi yang ngepet ya? Oh iya. Kucing ngepet gitu ada nggak tuh? Enggak. Kucing makhluk kesayangan Nabi, Pak. Itu ajaran apa dogma itu? Dogma sih. Dogma ya. Iya. Anjing ngepet ada nggak anjing ngepet? Anjing ngepet. Enggak, anjing sahabat manusia. Tuyul ngepet? Ada nggak tuyul ngepet? Tuyul ngepet gue belum pernah dengar. Kalau tuyul ngepet gue belum pernah dengar sih. Tapi tujuannya sama sih, ngambil duit juga. Iya gitu ya.